Selamat siang dan salam berjumpa kembali Bapak Ibu yang saya hormati. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan Ramadan hidayah kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita bisa hadir di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Izin nih Bapak Ibu untuk menyampaikan bahwa kegiatan di siang hari ini adalah kegiatan untuk BIMTEK tata cara tata cara input produk di etalase katalog versi 6 dan nanti terkait dengan juga proses kurasi. Perlu kami sampaikan bahwa narasumber kita dari Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi Kementerian PUPR yaitu Ibu Hilda. Kami menyampaikan permohonan maaf dulu karena pada siang ini tidak kita laksanakan secara tatap muka, kita laksanakan secara hybrid, artinya Bapak Ibu kita undang ke kantor untuk mengikuti Zoom meeting. Nanti pelaksanaan akan dilaksanakan Zoom meeting. Nanti penyampaian materi dulu, baru nanti kalau Bapak Ibu ada yang ditanyakan, nanti silakan ditanyakan. Mungkin pengantar dari kami seperti itu. Monggo Ibu Hilda bisa disampaikan untuk materinya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dan Ibu, suara saya sudah cukup terdengar. Jelas, nggih, jelas. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak MC, Pak Budi, atas penyampaiannya. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri Bapak dan Ibu. Saya Hilda Iswanovi, saya sebagai Ketua Tim untuk Pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral di Kementerian PU. Kami kebetulan ditugaskan untuk memberikan materi terkait penayangan produk untuk para penyedia. Jadi harapannya sepulang dari Zoom kita kali ini setelah selesai, Bapak dan Ibu penyedia nanti bisa menayangkan produk di katalog elektronik sektoral. Jadi eh, katalog elektronik saat ini terpusat semuanya Bapak dan Ibu di akun Inaprok katalog.inaprok.go.id sehingga Bapak dan Ibu yang mempunyai akun sebelumnya di katalog elektronik versi 5 itu sudah tidak berlaku lagi untuk sektor konstruksi. Jadi mohon sebelumnya Bapak dan Ibu sudah mendaftarkan akun untuk Inaprok versi 6? Kenapa belum, nggih? Sudah nggih, Bapak dan Ibu. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah mempunyai akun itu akan lebih memudahkan Bapak dan Ibu untuk menayangkan produk. Dan bagi Bapak dan Ibu yang belum mempunyai akun di Inaprok, ini kami harapkan untuk cepat mendaftar karena akun yang dulu di versi 5 itu berbeda dengan akun yang di versi 6. Jadi versi 6 dan versi 5 itu rumahnya beda Bapak dan Ibu sehingga akun yang di versi 5 tidak lagi bisa digunakan untuk purchasing di versi 6. Begitu. Dan Bapak dan Ibu juga wajib untuk nantinya eh, mempunyai tanda tangan elektronik ya di akun Privy karena semuanya nanti baik itu surat pesanan maupun yang lain nanti akan dilakukan oleh sistem sehingga Bapak dan Ibu nanti akan mendaftarkan kata selain mendaftarkan akun e-katalog, Bapak dan Ibu juga harus mendaftarkan tanda tangan untuk menandatangani kontrak yang ada di e-katalog. Begitu ya Bapak dan Ibu, izin itu sebagai pendahuluan. Izin saya share screen Bapak dan Ibu. Izin Bapak dan Ibu di sini em, bawa laptop atau tab begitu untuk misalkan mau mensimulasikan, apakah ada yang membawa laptop agar nanti mungkin bisa langsung dicoba begitu bagaimana tata caranya untuk menayangkan produk. Sebentar. Oke, izin Bapak Ibu yang membawa laptop bisa untuk
langsung untuk mengikuti simulasi tata cara penginputannya. Baik, baik. Nanti mohon disiapkan laptopnya karena nanti setelah penyampaian materi, izin kami akan menyampaikan bagaimana cara untuk menayangkan produk. Saya mungkin izin tidak sampai selesai, tapi saya ada dibantu oleh tim saya, Mbak Gita, yang akan menyampaikan bagaimana step by step-nya untuk menayangkan produk. Baik, Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk menyampaikan materi terkait katalog elektronik. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu saat ini sudah pernah menggunakan katalog elektronik versi 5, ya berarti Alhamdulillah Bapak dan Ibu sudah familiar dengan pelaksanaan eh, pengadaan melalui katalog elektronik. Karena pengadaan melalui katalog elektronik ini sangat didukung oleh pemerintah dan kita pun kalau melaksanakan pengadaan melalui katalog elektronik ini bisa mendukung program-program pemerintah dalam eh, mendukung penggunaan PDN, kemudian mendukung penggunaan PDN yang diproduksi oleh UMK dan koperasi. Kemudian kita juga mendukung program target Stranas PK, serta kita juga dapat melakukan pengadaan lebih efektif dan efisien. Bagi Bapak dan Ibu penyedia, juga yang mungkin sudah familiar dengan e-katalog, Bapak dan Ibu juga turut serta untuk mendukung Stranas PK. Stranas PK itu Strategi Nasional untuk Pencegahan Korupsi dan mendukung pelaksanaan kebijakan program pemerintah. Jadi kami sangat mengapresiasi sekali Bapak dan Ibu dalam penggunaan e-katalog. Bapak dan Ibu turut ikut serta, turut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan e-purchasing. Nah, akhir-akhir ini memang kita sering mendengar ya Bapak dan Ibu bahwa e-purchasing ini merupakan salah satu apa namanya korupsi yang terselubung misalkan seperti itu. Kemudian melalui e-purchasing, e-katalog, kadang kita mendapatkan adanya berita terkait OTT di sana begitu. Nah, ini memang mau tidak mau, suka tidak suka. Jadi suatu kebijakan itu pasti ada dua sisi mata uang ya Bapak dan Ibu. Selain ada kebaikannya, pasti bagi orang-orang yang kurang berintegritas, memang pengadaan yang mudah itu tadi menjadi celah begitu. Nah, kami harapkan Bapak dan Ibu dalam dukungan Bapak dan Ibu kepada pemerintah, semoga Bapak dan Ibu tetap berintegritas begitu dalam pelaksanaan katalog elektronik. Nah, katalog elektronik melalui e-purchasing itu tujuannya apa sih? Jadi tujuannya selain mudah, cepat, dan aksesnya juga luas, Bapak dan Ibu juga mungkin bisa melihat ya. Saat ini juga bisa melihat, bisa searching untuk melihat berapa sih nilai masing-masing produk, harganya berapa, spesifikasinya seperti apa. Itu semua terbuka untuk umum. Sehingga pengadaan melalui e-katalog itu bisa dianggap transparan begitu. Nah, kemudian layanan e-purchasing yang lain itu adalah tujuannya agar tertelusur. Tertelusur itu artinya kita sebagai pemerintah, pengguna, itu bisa tahu produknya itu berasal dari mana, barangnya terdapat dari mana, kemudian materialnya berasal dari mana. Itu tertelusur karena semuanya tercatat. Nah, kemudian juga deteksi dini. Deteksi dini itu artinya bahwa dalam pengadaan atau proses e-purchasing itu apakah si penyedia dan PPK itu ada eh, indikasi fraud atau semacamnya. Nah, karena semuanya tercatat di sistem, jadi tahap demi tahap itu bisa dilihat oleh auditor. Sehingga itulah kenapa e-purchasing melalui katalog elektronik ini begitu diutamakan Bapak dan Ibu karena pengadaannya itu yang utama adalah tertelusur dan deteksi dini. Jadi langkah-langkah yang dilakukan step by step pengadaannya itu semua tercatat di sistem. Nah, baik. Kemudian terkait dengan Perpres 46.
Nah, mungkin Bapak dan Ibu juga pernah mendengar ya, bahwa saat ini yang berlaku itu adalah Perpres 46 sebagai perubahan kedua terkait peraturan pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, di Perpres 46 ini nanti akan lebih didorong penggunaan e-purchasing. Jadi makanya eh, Bapak dan Ibu eh, perlu banget untuk mendaftar e-katalog, perlu banget untuk mendaftar Inaprok agar apa? Agar nantinya ketika misalkan dibutuhkan untuk misal eh, pembelian tertentu yang disediakan Bapak dan Ibu udah punya produknya nih gitu. Karena apa? Karena nantinya yang lebih diutamakan itu adalah pengadaan melalui e-katalog, melalui e-purchasing. Gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu masih banyak yang belum punya akun Inaprok, silahkan mendaftar karena pastinya setelah mendaftar pasti butuh diverifikasi. Kalau butuh diverifikasi berarti mungkin butuh antri. Nah, ini yang mungkin membutuhkan waktu. Kalau misalkan dari jauh-jauh hari Bapak dan Ibu sudah mendaftar, itu kan Bapak dan Ibu cuma tinggal menayang-nayangkan produk gitu ya. Nah, kemudian eh, Bapak dan Ibu juga bisa mendaftarkan produk atau menyediakan produk sesuai dengan KBLI-nya Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalkan KBLI-nya Bapak dan Ibu terkait dengan bidang konstruksi, berarti nanti Bapak dan Ibu bisa mendaftar terkait bidang konstruksi. Demikian pula dengan KBLI yang dimiliki Bapak dan Ibu untuk bidang lain. Nah, kemudian kewajiban e-purchasing ini nantinya yang kenapa ini penting banget Bapak dan Ibu karena mohon izin selain e-purchasing itu nanti yang beli adalah PP dan PPK, pejabat pengadaan dan pejabat pembuat komitmen di instansi, nanti e-purchasing itu bisa dibeli oleh pelaku usaha. Jadi kalau pelaku usaha misalkan penyedia jasa udah menang tender, dia bisa membeli melalui e-purchasing. Nantinya akan diwajibkan eh, apa namanya penggunaan e-purchasing untuk kelompok-kelompok tertentu begitu. Kayak misalkan nantinya pelaku usaha yang pemenang tender nanti disarankan untuk membeli melalui e-purchasing begitu. Kelompok masyarakat begitu ya untuk swakelola itu juga belinya di e-purchasing. Nah, ini juga eh, menjadi pasar yang luas ya bagi penyedia ya. Semakin luas pasarnya di e-purchasing karena nggak cuma untuk instansi pemerintah aja pembelinya, tapi juga merupakan seluruh lapisan masyarakat seperti pelaku usaha, kelompok masyarakat, pemerintah desa nantinya bisa beli melalui e-purchasing begitu. Nah, kemudian e-purchasing ini juga nanti akan tergabung toko daring. Kalau saat ini kan belum ya. Jadi mungkin Bapak dan Ibu yang punya toko daring, akun toko daring, jual di toko daring, itu nanti akan diminta bergabung di e-katalog, di Inaprok, begitu. Nah, kemudian ini yang tadi saya sebutkan. Jadi kalau misalkan suatu produk itu tayang di e-katalog, Bapak dan Ibu, Eh, maka kita itu akan lebih diutamakan menggunakan e-purchasing melalui e-katalog. Pengadaannya itu melalui e-katalog. Jadi ini kita lihat ya urutannya dari pengadaan yang paling mudah sampai yang paling kompleks. Ini kita bisa lihat. Yang teratas ini adalah e-purchasing katalog Bapak dan Ibu. Jadi mungkin bisa udah kebayang ya Bapak dan Ibu bagaimana nantinya eh, warna pengadaan barang jasa pemerintah begitu mungkin akan didominasi dengan e-katalog karena semakin banyak pengguna atau apa namanya produk yang terdaftar begitu maka akan lebih memudahkan bagi eh, pengguna baik itu PPK atau PP ataupun nantinya misalkan pelaku usaha, masyarakat dan lain-lain untuk membeli di katalog begitu. Nah, kemudian kalau misalkan di e-katalog tidak ada, baru bisa Bapak dan Ibu eh, membelanjakan melalui metode lainnya, begitu ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian izin
Ini kita membahas terkait jasa konstruksi nih. Nah, jasa konstruksi itu apa sih? Jasa konstruksi itu kalau kita mengacu ke Undang-Undang Nomor 2 itu adalah jasa konsultansi dan pekerjaan konstruksi. Kalau misalkan di versi 5 itu belum ada untuk untuk jasa konsultansi. Nah, tapi sekarang di versi 6 ini nantinya akan ada jasa konsultansi konstruksi ini tayang di e-katalog Bapak dan Ibu. Nah, tapi ini nanti menunggu sistemnya sudah siap. Sementara saat ini adalah ada tersedia pekerjaan konstruksi. Nanti kami akan buat semacam simulasi dan gambaran bagi Bapak dan Ibu kira-kira produk yang masuk ke dalam pekerjaan konstruksi itu ada di mana sih sumbernya? Nanti kita bahas. Nah, kemudian terkait pekerjaan konstruksi itu sendiri. Pekerjaan konstruksi itu meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Jadi kalau misalkan saya butuh apa namanya eh membongkar trotoar begitu ya. Berarti ini masuk ke dalam pekerjaan konstruksi. Saya butuh mengecat, masuknya ke pemeliharaan, berarti pekerjaan konstruksi. Jadi rasa-rasanya pekerjaan konstruksi ini luas sekali ya Bapak dan Ibu sehingga apa namanya pekerjaan yang kecil pun ternyata masuk ke pekerjaan konstruksi gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan transformasi e-katalog. Kalau Bapak dan Ibu dulu pernah pakai versi 5, seperti kami juga, mungkin Bapak dan Ibu sudah membaca surat ini ya, dari LKPP, surat edaran dari Kepala LKPP. Bapak dan Ibu mungkin nanti bisa cek di materi yang kami sampaikan. Jadi surat edaran yang disampaikan oleh LKPP tanggal 22 Juli, surat nomor 2 tahun 2025, itu menyebutkan bahwa pekerjaan konstruksi itu yang ada di versi 5 itu akan dinonaktifkan tanggal 31 Juli. Jadi saat ini yang punya akun di versi 5 bisa dilihat pasti sudah tidak ada lagi etalase-etalase konstruksi di versi 5. Nah, kemudian kalau misalkan nggak ada di versi 5, gimana dong saya misalkan mau menjual produk-produk saya. Nah, Bapak dan Ibu bisa daftar di versi 6, Bapak dan Ibu. Nah, di versi 6 ini rumahnya tuh beda dengan versi 5. Kalau di versi 5 kita masuk melalui akun LPSE gitu ya. Tapi kalau di versi 6 Bapak dan Ibu daftar akun sendiri di katalog.inaprok.go.id. Nanti di sana Bapak dan Ibu akan mendaftar dengan menyiapkan dokumen-dokumen seperti KTP begitu dan NIK. Nah, nanti Bapak dan Ibu akan mempunyai akun e-katalog atas nama Bapak dan Ibu sendiri gitu. Nah, kemudian selanjutnya beda antara versi 5 dan versi 6. Jadi mungkin Bapak dan Ibu penyedia pada versi 5 itu menayangkan produk hanya misalkan di lokal Pemda gitu ya. Di lokal Pemda Magetan. Bapak dan Ibu menayangkan katalog elektronik lokal di katalognya Pemda Magetan. Di mana berarti kalau yang membeli produknya Bapak dan Ibu mungkin terbatas di wilayah Jawa Timur atau khususnya Magetan gitu ya. Nah, inilah beda versi 5 dan versi 6. Karena kalau misalkan versi 5 ini dimungkinkan per pengelola untuk menayangkan etalase. Tapi di versi 6 udah tidak bisa lagi. Jadi nanti di versi 6 Bapak dan Ibu nggak usah kaget karena kalau misalkan dulu namanya etalase Pemkap Magetan misalkan seperti itu, nanti di versi 6 di Inaprok ini sudah kayak mall. Mall berisi jualan-jualan produk-produk yang dibutuhkan oleh pemerintah gitu Bapak dan Ibu. Karena kalau di Inaprok versi 6 ini, di katalog versi 6 ini yang mengusulkan produk itu secara terpusat. Jadi semuanya dibuat oleh LKPP dan Telkom. Kami pun di sektoral
kami hanya bisa mengusulkan, tidak bisa membuat. Nah, ini perlu Bapak dan Ibu ketahui juga, nantinya di katalog versi 6, Bapak dan Ibu akan hanya melihat satu etalase. Kalau dulu kan etalasenya sama, tapi penyedianya, pengelolanya mungkin beda-beda gitu ya. Tapi kalau misalkan versi 6, ini pengelolanya ya di pusat aja. Nah, nanti masuk ke produknya, dan produknya Bapak dan Ibu akan semakin luas jangkauannya. Semakin luas jangkauannya, Bapak dan Ibu bisa melayani di luar Kota Magetan, Kabupaten Magetan, atau bahkan di luar Jawa Timur. Begitu. Jadi semakin luas, baik itu pekerjaan konstruksi, barang maupun lainnya, ini semuanya terpusat. Tinggal bagaimana Bapak dan Ibu men-setting harganya dan lokasi layanan. Kalau lokasi layanannya Bapak dan Ibu hanya disetting di Magetan, ya berarti di Magetan saja. Tapi kalau misalkan eh, Bapak dan Ibu memperluas layanan di Jawa Timur. Berarti mau di Surabaya, mau di misalkan Kediri, begitu ya. Kalau Bapak dan Ibu mencantumkan harga, berarti produknya Bapak dan Ibu bisa dicari oleh mereka, bisa dibeli oleh mereka, begitu. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui juga di versi 6 ini, Bapak dan Ibu, dengan terpusatnya pembuatan kategori, ini akan lebih mempermudah untuk menstandarkan atribut produk dan mengidentifikasi produk-produk sejenis. Selain itu, lebih bisa untuk menilai kewajaran harga. Misalnya, harga semen satu sak, tapi apa namanya, si penyedia menulisnya 20.000. Nah, ini kan bisa di cross check ya dengan lokasi yang lain, apa betul misalkan satu sak 200.000, misalkan seperti itu. Nah, karena namanya sama, jadi semuanya bisa dikelompokkan. Nah, kemudian perbedaan versi 5 dan versi 6, kalau kita bandingkan dengan tabel ya Bapak dan Ibu, dari sisi pengelolaan dan penayangan, dulu di versi 5, Pemda mempunyai akses untuk membuat sendiri etalasenya. Jadi masing-masing Pemda bikin etalase sendiri sesuai kebutuhannya. Nah, karena dibuat sendiri-sendiri, jadi ada kalanya nama etalasenya sama atau bahkan beda, padahal yang dimaksud barangnya sama. Nah, sehingga kan akan ada banyak sekali etalase begitu ya Bapak dan Ibu, pengulangan-pengulangan. Sedangkan di versi 6, pembuatan sama pengelolaan etalase ini dilakukan secara terpusat sehingga semuanya eh, ditarik di pusat gitu ya. Tapi bukannya di pusat yang menayangkan di daerah nggak bisa mengusulkan, tidak, tetap bisa mengusulkan. Tapi pembuatannya terpusat di LKPP dan Telkom. Kemudian terkait dengan penayangan produk nih. Penayangan produk karena etalasenya beda-beda, ada kemungkinan penyedia itu mengulang-ulang penayangan produk. Jadi etalasenya sama begitu ya. Tapi ada pengelola yang menayangkan. Ya berarti ada 5 barang yang sama begitu. Kemudian yang di versi 6, ini penyedia menayangkan produk sekali saja kalau di versi 6, tapi bisa diakses seluruh wilayah Indonesia. Jadi ini sebetulnya nilai plus ya buat Bapak dan Ibu penyedia. Mungkin Bapak dan Ibu penyedia punya usaha, misalkan batik khas Magetan atau oleh-oleh khas Magetan atau apa gitu ya. Produk yang mencirikan wilayah Bapak dan Ibu di sana. Dan itu em, bisa dijual di seluruh Indonesia begitu. Semacam kayak Tokopedia, Shopee yang bisa dibeli di seluruh wilayah Indonesia. Jadi kalau misalkan versi 6 ini sebetulnya perluasan jangkauan untuk penyedia. Nah, kemudian kalau di versi 5 etalase itu bisa kita sampai 5 level. Tapi kalau di versi 6
ini namanya nggak etalase lagi, tapi namanya kategori Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu sebagai penyedia konstruksi, berarti kategori yang nanti Bapak dan Ibu daftar begitu jadi terkait dengan sektor konstruksi. Kayak misalnya kategori Bina Marga, kategori Cipta Karya, kategori bidang sumber daya air. Nah, kemudian flow-nya Bapak dan Ibu akan menayangkan produk misalkan kalau di versi 5 itu dari misalkan persiapan sampai finishing itu di satu etalase ya kalau di versi 5. Tapi kalau di versi 6 Bapak dan Ibu bisa mendaftar di multi etalase. Kayak misalkan pekerjaan konstruksi yang Bapak dan Ibu sediakan pekerjaan konstruksi sumber daya air misalkan. Berarti karena di etalase itu di bidang sumber daya air itu termasuk pekerjaan konstruksi yang sudah spesifik, Bapak dan Ibu untuk pekerjaan persiapan dan SMKK-nya itu mendaftar di bidang SMKK dan bidang umum gitu. Jadi ada 3 etalase. Bapak dan Ibu bisa dimungkinkan untuk mendaftarkan lebih dari satu etalase. Jadi ada kategori-kategori yang Bapak dan Ibu bisa daftar asalkan apa namanya SBU-nya atau KBLI-nya itu sesuai. Kemudian koleksi dan kategori produk. Koleksi kategori produk kalau di versi 5 ini sama ya, hampir sama ya, ada koleksi TKDN, UMKK, SNI dan lain-lain. Nah, kemudian kalau misalkan di versi 5 nih, Bapak dan Ibu penyedia akan ngetik sendiri kan, akan mengetik sendiri nama produknya. Nah, ini akan berpotensi akan menimbulkan misalkan berperbedaan satu dan yang lain, padahal maksudnya sama. Misalkan Bapak dan Ibu menjual beton K225. Nah, yang lain menjual beton K225, ada yang mencatatnya hanya beton 225 atau beton K225, beton 225 MPa, misalkan seperti itu. Itu kan beda-beda ya Bapak dan Ibunya. Ini yang sulit diidentifikasi menjadi satu produk yang sama. Nah, ketika kita masuk ke versi 6, hal itu tidak terjadi lagi. Bapak dan Ibu akan tinggal mengklik produk yang Bapak dan Ibu mau jual. Jadi di situ ada pilihan-pilihan drop down list apa saja produk yang ada di sana. Master produknya itu muncul. Jadi penamaannya itu sama semua. Bapak dan Ibu tinggal ngeklik produknya apa gitu. Nah, kemudian terkait dengan pembayaran dan transaksi. Pembayaran transaksi ini tidak ada fitur pembayaran. Jadi kalau di versi 5, kalau udah tanda tangan kontrak, ya sudah berarti prosesnya di luar sistem gitu ya. Jadi e-katalog ini hanya sebatas pemilihan penyedia. Tapi di versi 6 ini prosesnya end to end nih Bapak dan Ibu. Dari Bapak dan Ibu menayangkan produk gitu ya, sampai produknya kebeli, sampai pembayaran, semuanya ada di sistem. Jadi Bapak dan Ibu tinggal memasukkan, tidak usah mengurus-ngurus ini ya, kayak dokumen-dokumen dan lain-lain ya, semuanya tersedia di sistem. Jadi nanti kalau misalkan Bapak dan Ibu apa namanya dulu mungkin ngupload dokumen-dokumen yang misalkan surat pesanan di-download terus di-upload lagi gitu ya, di-download, ditandatangani, di-upload lagi. Nah, ini di versi 6 tidak ada seperti itu, semua by system. Bapak dan Ibu tinggal menyiapkan tanda tangan elektronik dan persiapkan untuk materai gitu. Nah, kemudian karena ini prosesnya end to end sampai pembayaran pun Bapak dan Ibu akan dibayarnya melalui sistem gitu. Nah, kemudian kalau misalkan terkait pengiriman, kalau di versi 5 ini harganya udah termasuk ongkos kirim, kalau di versi 6 ini bisa saja terpisah dengan pengiriman. Kemudian terkait negosiasi dan pembelian. Negosiasi pembelian Bapak dan Ibu, ini kalau misalkan kita di versi 5, kita bisa pakai negosiasi dan mini kompetisi nih. Nah, sebetulnya sama kayak di versi 6, masih bisa pakai negosiasi dan mini kompetisi. Tapi agak beda nih.
Kalau di versi 6 mini kompetisinya itu sudah terbagi lagi menjadi itemized dan non itemized. Kemudian kalau di versi 5 Bapak dan Ibu hanya menayangkan produk kalau misalkan KBLI-nya sesuai gitu ya. Tapi kalau di versi 6 untuk produk-produk tertentu ini selain KBLI sesuai, Bapak dan Ibu juga wajib kurasi. Nah, kemudian kalau misalkan kurasi itu produknya Bapak dan Ibu tetap tayang, tetap bisa dibeli melalui negosiasi harga, tapi tetap harus kami cek untuk misalkan SBU dan sertifikat standarnya. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu penyedia pekerjaan konstruksi, pastikan SBU-nya masih aktif dan sertifikat standarnya itu statusnya tervalidasi atau fiktif positif. Itu ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian kalau di versi 5, akses penjualan akses penjualannya maksudnya kalau misalkan sudah berkontrak ini tidak dikenai biaya. Kalau di versi 6, ini yang perlu banget Bapak dan Ibu ketahui, kami informasikan juga bahwa ada pemungutan PNBP Bapak dan Ibu. Jadi pemungutan penerimaan negara bukan pajak itu ada di versi 6. Sehingga untuk nilai-nilai paket di atas 200 juta sampai 200 juta itu akan dikenai 0,5% untuk penyedia yang non kecil. Jadi kalau misalkan penyedia kecil di bawah 200 juta nggak kena pajak, nggak kena PNBP begitu ya. Tapi kalau misalkan penyedianya menengah ataupun besar, tapi dia transaksinya 200 juta, dia tetap akan dikenai PNBP. Mungkin nilainya berbeda-beda ya Bapak dan Ibu tergantung nilai kontraknya. Jadi kalau misalkan maksimal 200 juta, maksimal yang akan dikenakan itu adalah sekitar 600.000. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa cross check apakah eh, informasi ini betul, betul. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa cross check di Permenq. Ini sudah tercatat, sudah ada dasar hukumnya di PMK atau Peraturan Menteri Keuangan nomor 117 tahun 2023. Jadi di sana tercantum PNBP yang diterapkan untuk kontrak melalui katalog elektronik. Nah, kemudian kalau misalnya nilainya lebih dari itu, apakah sama juga PNBP-nya misalkan 0,4%? Tidak, Bapak dan Ibu, itu proporsional. Jadi semakin besar nilai paketnya, maka nilai perhitungan untuk PNBP-nya persentasenya kecil sehingga nanti dikalikan juga tidak tidak yang maksudnya tidak seperti sampai ratusan juta gitu enggak, tapi proporsional sesuai dengan nilai paketnya. Maksimal itu kalau misalkan di atas 50 juta begitu, itu yang akan dikenai adalah 0,05%. Nah, jadi 0,05% dari nilai paket begitu. Tapi nggak usah khawatir kalau untuk UMK di bawah 200 juta itu tidak dikenai. Nah, kemudian terkait akses dan pengguna. Di katalog versi 5 ini kita tidak memanfaatkan adanya tanda tangan elektronik gitu ya. Tapi di versi 6 PPK akan menggunakan tanda tangan elektronik yang tersimpan di BSRE dan dan penyedia itu akan menyimpan tanda tangan elektroniknya di Privy. Jadi Bapak dan Ibu harus punya tanda tangan atau spesimen yang tersimpan di Privy untuk tanda tangan elektronik. Karena apa? Nanti tanda tangan elektroniknya itu akan digunakan kalau Bapak dan Ibu bertanda tangan kontrak gitu. Nah, kemudian pertanda tangan itu akan dikenai biaya Rp3.000. Nah, kemudian selain itu para pihak ini kalau misalkan di versi 5 ini kan hanya terlibat PP dan PPK kemudian penyedia saja ya. Nah, di versi 6 selain PP dan PPK ini bendahara
terlibat juga Bapak dan Ibu. Bendahara itu nanti akan bertugas untuk mentransfer pembayaran yang disetujui oleh PPK-nya. Misalkan PPK sudah BST gitu ya, dia akan sepakat untuk membayar ke penyedia. Nanti penyedia akan dibayar oleh ditransfer oleh si bendahara untuk pembayaran paketnya. Nah, kalau misalkan terkait dengan aksesnya di versi 5 ini pakai akun LPSE pun bisa, kita nggak usah daftar mandiri lagi gitu ya. Tapi kalau di versi 6 ini registrasi lagi dengan proses akun baru begitu. Karena apa? Karena di versi 6 itu dia baru gitu ya, apa namanya, rumahnya tuh beda dengan di versi 5. Jadi beda domain sehingga Bapak dan Ibu memerlukan akses ulang gitu. Nah, kemudian terkait monitoring dan monitoring dan komunikasi, kalau di versi 5 ada Rides untuk monitoring, tapi di versi 6 Bapak dan Ibu kalau ada pertanyaan itu bisa ditanyakan di sana, lebih interaktif, lebih user friendly begitu ya. Apa yang mau ditanyakan itu nanti diketik saja, nanti akan muncul jawabannya. Nah, kemudian fitur komunikasi dengan penyedia juga lebih interaktif kalau di versi 6, sedangkan di versi 5 terbatas. Jadi izin Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu melihat perbedaan antara versi 5 dan versi 6, ini kira-kira seperti ini tayangan di aplikasinya. Nah, kalau di versi 5 ini ada satuan pembentuk bangunan ya, Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalkan kita mau menayangkan produk, itu dasarnya satuan pekerjaan pembentuk bangunan. Kayak misalkan pasangan dinding, beton ring bulk itu menjadi satuan pekerjaan pembentuk bangunan gitu. Nah, sedangkan di versi 5 ini etalasenya itu kadang-kadang di masing-masing pengelola itu beda-beda meskipun sama-sama etalase gedung nih. Kalau pengelolanya beda, nanti dia penamaannya kemungkinan beda-beda juga gitu. Ada yang menamainya pembangunan gedung, ada pembangunan gedung sekolah, ada pembangunan dan renov gedung dan seterusnya. Jadi tergantung bagaimana masing-masing pengelola menamai etalasenya. Demikian pula dengan kategorinya, tergantung pengelolanya juga. Kadang produknya sama nih dinding, tapi beda-beda namanya gitu. Nah, ini yang saat ini di versi 6 itu akan dieliminir ya Bapak dan Ibu, tidak lagi ada hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau di versi 6, kalau misalkan pekerjaan yang seperti ini artinya masuk ke pekerjaan bidang cipta karya dan perumahan. Nah, di pekerjaan bidang cipta karya ini, Bapak dan Ibu bisa menemukan semua kategori yang terkait dengan keciptakaryaan. Misalkan ya, di bidang cipta karya ada pekerjaan struktur, kemudian nanti ada di pekerjaan struktur ada pekerjaan atap. Nanti Bapak dan Ibu yang bisa terlihat di sistem ini adalah tiga ini, sampai kategori tingkat tiga ini. Kemudian nanti Bapak dan Ibu memilih memilih item pekerjaannya yang akan dijual Bapak dan Ibu. Ini sudah masuk ke produknya. Bapak dan Ibu tinggal ngeklik mau jual ini atau jual ini atau jual ini. Nah, Bapak dan Ibu akan tidak usah susah-susah untuk mengetik ulang gitu ya. Mengetik ulang karena semua pekerjaannya ini sudah terstandar. Sudah ada koefisiennya, udah ada standarnya begitu. Nah, kita bisa lihat di mana? Kita bisa lihat di Permen PU nomor 8 dan SE Dirjen Bina Konstruksi nomor 30. Nah, dari sini kami membuat master produk. Nah, master produk itu eh, apa namanya akan dijadikan acuan untuk menayangkan produk gitu. Nah, Bapak dan Ibu kalau membutuhkan nanti kami share master produknya apa saja yang ada di pekerjaan, misalkan di pekerjaan Bina Marga atau Cipta Karya atau sumber daya air yang nantinya misalkan Bapak dan Ibu mau mendaftar sudah ancang-ancang dulu nih saya mau mendaftar di mana saja gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian selanjutnya di versi 5 ini ada juga pekerjaan yang tipikal.
Tipikal itu adalah sudah terstandar satu kesatuan bangunan. Jadi dari berapapun misalkan pembangunannya, modelnya seperti ini misalkan atau seperti ini. Jadi satu unit ini sudah pembelian satu ini sudah seluruh unit ini sudah terbeli. Nah, kalau dulu kita per etalase itu berarti per apa namanya per produk gitu ya. Kayak misalkan di etalase rumah susun, berarti ya satu etalase itu isinya rumah susun semua. Kemudian di etalase rumah tapak risa, berarti di satu etalase isinya rumah tapak risa semua. Tapi kalau misalkan di versi 6, ini bukan seperti itu lagi. Ini masuk ke komponen struktur. Dan komponen struktur itu tidak hanya mengindikasikan salah satu bidang aja, salah satu produk saja. Bisa saja di komponen struktur itu ada risha, kemudian ada misalkan jembatan rangka baja, ada jembatan gantung, dan seterusnya. Jadi di komponen struktur itu adalah general, komponen struktur yang terkait dengan sektor ke-PU-an, baik itu dari bidang cipta karya, bina marga, atau sumber daya air, bisa di-input di komponen struktur. Karena kita apa namanya standarnya itu berupa tipikal tipikal komponen struktur begitu. Nah, ini mungkin sebagai gambaran pengelolaan katalog ini bisa dilakukan oleh kami. Jadi kami bisa mengusulkan produk. Misalkan di daerah belum ada produk yang tersedia di sana, produk item yang nggak ada ya, gitu ya. Dari yang kita usulkan. Nah, ini daerah bisa mengusulkan produk-produk yang tidak ada itu ke kami di Kementerian PU. Nah, kalau kami di Kementerian PU karena tugasnya itu terkait dengan sektor konstruksi, berarti kami mengelolanya katalog konstruksi, gitu ya, Bapak dan Ibu. Nah, nantinya katalog lokal ini bisa melakukan koleksi produk. Jadi produk-produk yang udah tayang dikelompokkan begitu untuk dikoleksi sehingga nantinya PPK di wilayah itu gampang untuk memilih produk. Tinggal apa namanya? Tinggal memilih mana yang mau dilakukan purchasing. Kalau sekarang kan belum ada koleksi produk ya, jadi masih di kategori pusatnya. Nah, kemudian ini mungkin sama ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian kapan sih Bapak dan Ibu penyedia ini bisa daftar? Nah, sekarang Bapak dan Ibu ini sudah bisa daftar ya Bapak dan Ibu karena dokumen penayangan produknya itu sudah ada, sudah tersedia. Kategorinya pun sudah muncul di aplikasi katalog. Nah, tapi untuk beberapa produk ini memang membutuhkan kurasi. Nah, tapi kalau misalkan produknya tidak dari awal tidak wajib kurasi, ya berarti tidak perlu dilakukan kurasi. Nah, sebetulnya apa sih kurasi gitu ya, Bapak dan Ibu? Kurasi itu untuk mengidentifikasi dan menilai usulan produk berdasarkan standar tertentu gitu. Jadi kita ingin memastikan bahwa produk yang disampaikan oleh penyedia telah memenuhi kriteria administrasi gitu. Kayak tadi yang disyaratkan adalah punya SBU dan sertifikat standar. Nah, makanya SBU dan sertifikat standar itu harus diupload sama Bapak Ibu. Kemudian kurasi juga memastikan bahwa produk yang ditayangkan telah memenuhi kriteria. Jadi pada dokumen pengumuman kami sudah mencantumkan syarat-syarat penayangan. Nah, Bapak dan Ibu bisa dicek di dokumen pencantuman produk. Dokumen pencantuman produk ini ada di link yang nanti kami sampaikan. Itu di situ akan terdapat informasi persyaratan pencantuman. Nah, Bapak dan Ibu, kalau mau menayangkan produk, sangat-sangat disarankan untuk membaca dokumen pengumuman itu. Karena kalau tidak, ada salah gitu ya, ada menguploadnya salah, akhirnya Bapak dan Ibu tidak lolos kurasi. Kan sayang sekali ya Bapak dan Ibu ya. Jadi udah capek-capek nayangin gitu, tapi ternyata lolos kurasi. Meskipun produk yang lolos, yang tidak lolos kurasi pun
itu nanti bisa diperbaiki, tapi kan akhirnya ngantri lagi dari belakang gitu ya Bapak dan Ibu. Sehingga rasa-rasanya Bapak dan Ibu ini apa namanya menjadikan dokumen pengumuman produk menjadi bacaan wajib nih sebelum menayangkan produk. Nah, kemudian terkait dengan kurasi nih Bapak dan Ibu. Kenapa yang melakukan kurasi itu adalah PU? Ini sesuai dengan surat keputusan LKPP 306 tanggal 31 Desember kita ditetapkan sebagai pengelola produk, yaitu tugasnya melakukan kurasi penayangan produk dan kurasi untuk pemberian label katalog elektronik. Gitu Bapak dan Ibu. Nah, saat ini perlu kami informasikan bahwa varian produk yang muncul di e-katalog terkait sektor konstruksi ini ada 4.993 nih Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalkan di ruangan ini saja ada 20 penyedia misalkan ya. Nah, 20 penyedia ini masing-masing mendaftarkan satu aja produk ya. Satu aja produk berarti yang harus kami kurasi itu adalah sekitar hampir 10.000 produk gitu. Nah, ini juga semoga menjadi konsideran Bapak dan Ibu dalam menayangkan produk, hati-hati jangan sampai salah upload karena kalau salah upload nggak lolos kurasi, mundur lagi ke belakang harus ngantri lagi gitu ya. Nah, ini yang ini kami kasih informasi gitu ya. Apa sih yang dikurasi gitu ya? Kalau kurasi wajib ini dilakukan oleh sistem. Kalau misalkan pekerjaan konstruksi ini bisa diabaikan karena ini termasuk informasi yang terkait barang yaitu TKDN, SNI dan merek. Jadi ini nggak apa-apa diabaikan nggak apa-apa karena untuk pekerjaan konstruksi rata-rata nggak mempunyai apa namanya merek dan SNI. Karena pekerjaan konstruksi kan biasanya dilakukan di lapangan gitu ya, bukan barang yang udah ada mereknya gitu ya. Tapi yang perlu Bapak dan Ibu ketahui adalah kurasi opsional. Kurasi opsional ini yang kami cek Bapak dan Ibu. Ini Bapak dan Ibu mohon diperhatikan yang diunggah itu adalah SBU sesuai dengan dokumen pengumuman, masa berlaku sertifikat SBU, sertifikat standar. Nah, sertifikat standar pun ini harus statusnya terverifikasi dan fiktif positif gitu. Kalau misalkan Bapak dan Ibu apa namanya mengisi sertifikat standar begitu ya. Tapi ternyata statusnya belum terverifikasi gitu. Ya artinya Bapak dan Ibu belum terverifikasi dalam dilakukan kurasi. Nah, selain itu terkait teknis itu adalah kalau misalkan satu kategori itu mensyaratkan alat. Nah, ini harus melampirkan kepemilikan. Tapi kalau misalkan nggak mengklaim punya alat, ya tidak usah melampirkan kepemilikan, ya nggak apa-apa. Artinya kalau misalkan Bapak dan Ibu mengklaim punya, berarti kan harus ada buktinya. Nah, ini yang kita kurasi. Nah, Bapak dan Ibu izin kami informasikan berdasarkan hasil monitoring beberapa hari ini kita melakukan kurasi, itu total sudah hampir sekitar hampir 14.000 produk kita lakukan kurasi. Tapi perlu diketahui banyak sekali yang gagal Bapak dan Ibu kurasinya. Ini mohon diperhatikan kepada Bapak dan Ibu jangan sampai kalau menayangkan produknya gagal kami kurasi karena kami pun nggak suka untuk Bapak dan Ibu apa ya? Kami nggak suka menurun tayangkan atau menolak produknya Bapak dan Ibu sebetulnya. Tapi apa daya, kadang produk yang disampaikan itu nggak sesuai. Sebagian besar itu karena fitur zonasi nih. Jadi fitur zonasi ini karena harga yang dicantumkan adalah harga nasional. Jadi dari Sabang sampai Merauke harganya sama semua Bapak dan Ibu. Padahal di dokumen pengumuman sudah ada ketentuan harga yang dicantumkan adalah harga kota kabupaten. Jadi Bapak dan Ibu harus menyesuaikan penawarannya Bapak dan Ibu
dan men-setting produk Bapak dan Ibu untuk harganya harga kota kabupaten. Kalau misalkan pekerjaan konstruksi dari Sabang sampai Merauke harganya sama kan rasa-rasanya tidak mungkin ya Bapak dan Ibu ya. Jadi eh, Bapak dan Ibu perlu diperhatikan untuk pekerjaan konstruksi yang paling besar kesalahannya itu adalah tidak mengaktifkan fitur zonasi. Fitur zonasi ini untuk men-setting harga gitu. Jadi harganya ini nanti Bapak dan Ibu setting kota kabupaten. Meskipun nanti di suatu wilayah harganya sama. Misalkan di wilayah Sumatera harganya 500.000 semua. Wilayah Jawa harganya 450.000 semua. Kemudian Papua misalkan harganya 550.000. Misalkan seperti itu. Artinya Bapak dan Ibu sudah membedakan, sudah menerapkan fitur zonasi dan itu yang di-approve oleh kami karena itu yang sesuai dengan dokumen pengumuman begitu. Nah, kemudian ya kesalahan yang kedua yang sering terjadi adalah dokumen pendukung tidak lengkap. Yang diminta SBU, yang diupload akte gitu ya. Akte perusahaan, masih mending akte perusahaan. Jangan-jangan yang diupload akte kelahiran gitu ya. Jangan sampai ya Bapak dan Ibu eh, jadi ini perlu diperhatikan dokumen pendukungnya yang diunggah adalah SBU, sertifikat standar, udah itu tok gitu. Dan sama apa namanya dokumen struktur harga. Jadi dari mana Bapak Ibu menerapkan harga 500.000 itu terdiri dari komponen apa saja, misalkan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, kesalahan yang ketiga itu biasanya isian informasi masa berlaku tidak sesuai. Jadi masa berlakunya ditulis hanya tahun 2025 begitu. Nah, ini kan apa namanya jebakan juga ya. Barangkali misalkan 2025-nya ternyata Januari begitu. Nah, ini sebaiknya Bapak dan Ibu menulisnya lengkap. Misalnya sampai 31 Desember 2025, 7 Agustus 2025 dan seterusnya. Begitu. Nah, ini Bapak dan Ibu mungkin sudah mendapatkan surat ini, nggih. Nah, surat ini kami sampaikan kepada asosiasi-asosiasi Bapak dan Ibu. Eh, yang kami sampaikan ini adalah terkait dengan hasil kurasi kami. Yang tadi kami sampaikan, enggak lolosnya karena apa? Nah, ini biasanya enggak lolosnya karena misalkan tidak sesuai SBU, kesalahan fitur zonasi, dan lain-lain. Nah, ini surat ini kami sampaikan ke masing-masing asosiasi. Kalau Bapak dan Ibu mau melihat link pengumuman produk, Bapak dan Ibu bisa lihat di sini. Nanti kami akan bagi Bapak dan Ibu kalau misalkan mau daftar di bidang cipta karya, tinggal klik bagian link ini, Bina Marga di link ini dan seterusnya. Begitu ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian penayangan produk. Nah, untuk penayangan produk, Bapak dan Ibu nanti eh, apa namanya kami di paparan ini buat step by stepnya. Tapi sebagai simulasi, nanti kami akan dibantu tim kami, Mbak Gita, untuk menayangkan produknya. Izin Mbak Gita monitor. Iya, siap Bu Hilda. Ya, silakan Mbak Gita. Baik, mungkin itu saja dokumen ini, paparan ini nanti akan kami sampaikan karena di sini ada step by stepnya bagaimana tata cara untuk penayangan produk dan Bapak dan Ibu bisa lakukan di rumah, tapi bagaimana step by stepnya di sistem, silahkan Bapak dan Ibu perhatikan apa yang disampaikan oleh Mbak Gita. Baik, mungkin itu saja dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Mbak Gita. Oke, baik Bu Hilda. Izin Bapak Ibu, saya akan share screen. Hmm. Oke, apa tayangan saya sudah terlihat Bapak Ibu dan suara saya sudah terdengar? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Perkenalkan,
Saya Gita dari Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi. Pada kesempatan kali ini saya akan membantu untuk mensimulasikan terhadap penayangan produk. Baik, tapi sebelum itu, sebelum kita melakukan penayangan produk, di sini mungkin Bapak Ibu ada yang mungkin tidak tahu nih, website katalog versi 6 yang terbaru itu tuh di yang mana gitu ya. Nah, di sini ini adalah websitenya untuk katalog versi 6, yaitu di katalog.inaprok.id. Nah, di sini Bapak Ibu bisa bisa belanja di sini, bisa sebagai kalau sebagai PP atau PPK dan juga sebagai penyedia bisa upload produknya itu sendiri. Nah, sebelum melakukan upload produk di sini Bapak dan Ibu itu harus mengetahui dokumen pengumuman yang seperti yang tadi informasi oleh Bu Hilda, di mana dokumen pengumuman ini wajib dibaca terlebih dahulu agar produk tersebut sesuai dengan spesifikasi. Karena untuk saat ini produk yang akan tayang itu harus dikurasi. Nah, kalau misalnya persyaratannya itu tidak sesuai, maka produk tersebut tidak tayang. Nah, daripada prosesnya dua kali, proses tayangnya itu dua kali dan harus dikurasi kembali, lebih baik dokumen pengumuman tersebut dipelajari terlebih dahulu oleh Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa klik pusat bantuan. Di sini ada panduan pengguna. Nah, kita scroll aja ke bawah. Di sini ada panduan penyedia. Nah, di sini ada tulisannya dokumen pengumuman penayangan produk. Nah, kita klik di sini. Nah, untuk pekerjaan konstruksi, kita sudah ada dokumen pengumuman untuk kategorinya sumber daya air, bina marga, cipta karya, SMKK, dan juga bidang umum. Seperti itu. Ini kita coba contoh satu dulu untuk kategori sumber daya air. Bisa diklik. Nah, di sini ada lampirannya berupa PDF, di mana PDF ini bisa di-download nih oleh Bapak Ibu. Tadi juga sudah ada linknya ya di paparannya Bu Hilda. Tapi untuk tata cara bagaimana cara mendapatkan dokumen pengumuman tersebut, nah yang tadi seperti itu. Nah, di sini dokumen pengumumannya ini diupdate per tanggal 31 Juli 2025 ya. Nah, di sini ada daftar isinya. Di dokumen pengumuman ini apa sih isinya gitu ya. Nah, di sini ada latar belakangnya, di mana ini adalah usulan dari Kementerian, kalau misalnya untuk kategori konstruksi itu dari Kementerian PU. Nama instansi pengolahnya adalah Kementerian PU. Nah, di sini ada persyaratan terhadap pelaku usaha, di mana harus memiliki NIB dan juga KBLI yang sesuai nih. Karena sebagai informasi kita itu mengunci pertama kali itu adalah di KBLI seperti itu. Jadi kalau misalnya KBLI yang sumber daya air, untuk contohnya kategori sumber daya air ini, KBLI yang harus dimiliki oleh Bapak Ibu penyedia itu adalah contohnya nih 42201, 42202, 42207 dan juga seterusnya seperti itu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu hanya mempunyai KBLI di 2203 nih. Sedangkan di sini kan nggak ada ya 42203. Nah, itu berarti Bapak Ibu tidak akan bisa menayangkan produk di kategori sumber daya air ini. Seperti itu. Jadi balik lagi yang menjadi kunci utama itu adalah KBLI-nya. Nah, di sini ada banyak nih sumber untuk eh, kategori di versi 6 ini sudah diinfokan sebelumnya oleh Bu Hilda, di mana tingkatannya itu hanya sampai tingkat 3 saja. Kita sudah mengunci hingga tingkat 3. Dan di kategori yang terakhir yang di tingkat 4 ini itu udah langsung ke item pekerjaannya gitu. Nah, nanti item pekerjaannya itu apa aja nanti akan saya informasikan lebih lanjut. Nah, kita scroll aja nih ke bawah. Kita pengen tahu selain informasi KBLI apa aja sih yang ada di dokumen pengumuman. Nah, di sini metode yang bisa digunakan di kategori sumber daya air ini di versi 6 itu bisa menggunakan negosiasi dan juga mini kompetisi.
Nah, selanjutnya di sini kategori tingkat tiganya itu adalah kategori produk khusus. Nah, apa sih produk khusus itu? Maksudnya itu adalah di sini item pekerjaannya itu kita sudah disinkronkan dengan si pasti. Sistem informasi harga perkiraan sendiri terintegrasi. Jadi, penamaan item pekerjaan itu kita sudah kita standarkan, sudah sesuai dengan si pasti. Jadi Bapak Ibu tidak bisa kayak di versi 5 buat nama produknya itu disesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu sendiri seperti itu. Nah, sekarang itu di versi 6 sudah tidak bisa. Nah, kita ini sih kan ada linknya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini bisa diklik. Nah, di sini ini adalah bentuknya juga PDF yang bisa Bapak Ibu download. Di sini tadi kita contohnya sumber daya air ya. Di sini ada dokumen master produk sumber daya air. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini untuk master produknya ini itu adalah namanya, nama produk yang Bapak Ibu tayangkan nanti. Nah, tadi kan kategorinya tinggal 1, 2, 3. Nah, yang keempatnya ini adalah item pekerjaannya itu. Nah, di master produk ini isinya ada nama item pekerjaannya, ada satuan pengukurannya dan juga ada kode produknya. Nah, ini bisa dijadikan panduan nih oleh Bapak Ibu ketika melakukan pendaftaran penayangan produk seperti itu. Oke, untuk master produknya kita balik lagi ke dokumen pengumuman yang tadi. Oke, di sini tadi kan di sini ya. Nah, di sini terhadap kurasi penayangan produk. Nah, di sini kan tandanya checklist ya Bapak Ibu. Yang tadi sudah diinformasikan bahwa untuk kategori konstruksi saat ini kita harus dilakukan kurasi terlebih dahulu terhadap penayangan produk. Nah, kalau misalnya eh, produknya itu belum dikurasi, berarti produknya tetap bisa tayang, cuman tidak bisa melakukan penawaran terhadap mini kompetisi seperti itu. Maka balik lagi terhadap kurasi ini dipastikan produk yang diinput itu sesuai dengan persyaratan. Dan selanjutnya yang tadi untuk kategori SNI merek ini eh, sudah dikurasi wajib ya oleh sistem. Ini bisa kita lanjut. Nah, di sini nih. Tadi kan sudah diinformasikan juga untuk SBU dan sertifikat standar nih yang akan kita kurasi untuk sebagai dari UKBPJ. Nah, untuk bidang sumber daya air, SBU apa aja sih yang harus dimiliki oleh penyedia? Seperti itu. Nah, SBU untuk sumber daya air ini adalah kodenya SI001 untuk KBLI 2015 atau BS004 untuk KBLI 2020, BS 010, BS 011, dan BS 012. Dan yang seterusnya seperti ini. Nah, ini adalah persyaratan SBU untuk di sumber daya air. Misalnya, contohnya di sini kan kita persyaratkan BS 004. Tapi Bapak dan Ibu punyanya BS 001. Itu kan cocoknya untuk bidang bina marga ya, BS 001 tuh. Nah, tapi Bapak Ibu hanya punya BS 001 tapi mau daftar di bidang sumber daya air. Nah, itu kan persyaratan SBU-nya itu kan sudah tidak sesuai Bapak Ibu ya. Nah, itu pasti akan kita tolak kurasinya itu. Jadi diharapkan Bapak Ibu yang mau mendaftarkan produknya harus disesuaikan dengan SBU yang dimiliki. Dan tentu saja SBU tersebut harus yang masih berlaku ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya ini terhadap sertifikat standar nih. Yang tadi juga sertifikat standar yang akan kita terima itu yang statusnya itu telah terverifikasi atau fiktif positif. Selain dari dua status itu, pasti akan kita tolak gitu. Karena ada aja sertifikat standarnya itu belum terverifikasi atau status yang lainnya. Tuh. Kemudian produk yang ditayangkan harus sesuai dengan kategori produk. Selanjutnya pengecekan pengisian data PPN. Nah, ada aja yang data PPN pada harga tayang. Jadi harga tayang itu sudah termasuk PPN ya.
Kemudian di sini pengecekan pengisian zonasi harga. Nah, tadi yang data data hasil kurasi itu mostly memang banyak penyedia yang tidak menggunakan harga zonasi. Nah, ini di sini sudah jelas di sini hasil kurasi produknya itu yang harus menerapkan harga zonasi seperti itu. Kalau misalnya tidak menggunakan harga zonasi pasti akan kita tolak kurasinya. Oke, jika semuanya sudah sesuai persyaratan, sudah dikurasi dan sudah hasilnya memenuhi, pasti eh, produk Bapak Ibu nanti akan berlabel verified product gitu. Oke, oh ya, di sini juga diharapkan eh, menerapkan pengaturan desimal. Desimal ini maksudnya untuk kuantitasnya. Karena kalau misalnya pekerjaan konstruksi itu kan eh, kuantitas itu tidak mungkin bulat ya Bapak Ibu ya. Jadi diharapkan ini pengaturan desimal itu diaktifkan karena dari PP atau PPK itu pasti akan menaruh kuantitas yang bentuknya itu desimal. Seperti itu. Oke, dari dokumen pengumumannya kita sudah kita baca nih. Selanjutnya saya simulasikan langsung nih ke sistemnya. Oke, sebelumnya, nah di sini saya eh, bertindak sebagai penyedia nih yang ingin menayangkan produk. Nah, di sini saya menggunakan akun latihan. Contohnya untuk menggunakan produk. Tampilan awalnya setelah Bapak Ibu login pasti akan tampilan seperti ini. Nah, di sini ada pilihan-pilihannya, kompetisi, transaksi, merek, produk dan lain-lainnya. Nah, di sini kalau misalnya Bapak Ibu mau menanyakan produk, di sini kita klik yang tulisannya produk, lalu pilih tambah produk. Oke. Nah, kita pilih nih kategorinya di mana, kategorinya apa. Kita contoh tadi kita menggunakan bidang sumber daya air ya Bapak Ibu. Nah, di sini bidang sumber daya air. Nah, kolom pertama ini itu adalah kategori tingkat 1. Setelah kita klik, klik, nah akan muncul lagi nih. Ini adalah kategori tingkat 2. Misalnya kita contoh ini ya, manual dan semi mekanis pekerjaan tanah. Kita klik, nah muncul lagi. Nah, ini adalah kategori tingkat 3-nya. Misalnya kita contoh yang ini. Nah, sudah kita klik pembersihan, pengupasan, dan permukaan tanah. Di sini, karena biasanya tidak ada merek, jadi kita nggak usah diaktifkan mereknya. Kemudian informasi produk. Nah, daftar produk sektoral. Kita pilih nih, produknya tuh apa. Nah, pilih ini. Untuk tahu sebenarnya emang ada yang ada di kategori ini, produknya apa aja sih isinya. Nah, itu balik lagi yang kita lihat tadi di sini ya Bapak Ibu di master data ini. Nah, tadi kan kita pilihnya ini ya, kategori tingkat 3-nya itu adalah pembersihan, pengupasan permukaan tanah, tebas tebang tumbuhan. Nah, isi untuk kategori tingkat 3-nya itu adalah ini, master produknya. Dan selanjutnya kalau misalnya Bapak Ibu pilihnya yang kategori tingkat 3 galian batu cara manual, nanti isi item pekerjaannya ada 4 pilihan ini nih. Gitu. Ini kebetulan ini yang untuk pembersihan ini adalah cuma satu, maka kita pilih yang eh, item produknya yang ini, 1 meter persegi pembersihan dan pengupasan permukaan tanah atau stripping sama dengan tanaman diameter 2 cm. Oke. Kita balik lagi ya ke sistem untuk upload produknya. Ini kita sudah pilih. Nah, yang tadi kan saya informasikan nama produk ini kita udah kita kunci nih Bapak Ibu. Ini di sini Bapak Ibu udah nggak bisa nambahin karakter apapun lagi karena ini sudah kita sinkronkan dengan si pasti. Tuh. Kemudian di sini kita upload foto produknya. Kita pilih eh, contoh aja ya ini fotonya. Kelebihan. Contohnya, oh dimensinya belum sesuai. Nah, aduh, soalnya apa ya?
Oke, ntar saya download dulu gambarnya. Oke. Oke, contoh aja misalnya fotonya ini ya. Oke, ini diharapkan fotonya itu adalah foto real ya Bapak Ibu ya, foto yang Bapak memang produknya Bapak Ibu, jangan foto yang ambil dari orang lain gitu. Oke, ntar disesuaikan untuk formatnya dan juga ukurannya. Nah, di sini masukkan lagi misalnya video produk nih. Misalnya Bapak Ibu punya punya memvideo sendiri nih terhadap produknya itu. Ini bisa diupload di sini juga. Atau pakai link dari YouTube nih. Kalau misalnya eh, video produk ini kan ada kapasitasnya ya cuma 50 meter MB doang, 50 MB doang. Nah, kalau misalnya dari YouTube kan biasanya lebih lebih besar dan juga lebih panjang videonya. Kalau misalnya memang ada, tinggal dimasukkan linknya di sini. Seperti itu. Oke. Kemudian di sini deskripsinya. Deskripsi terhadap item pekerjaan ini. Ini tinggal dijelaskan secara rinci aja karena dengan eh, menjelaskan lebih rinci dan juga lebih detail itu bisa mempermudah PP atau PPK dalam membeli produk Bapak Ibu. Karena kan sudah jelas ya, sudah dijelaskan deskripsi dari produknya itu sendiri. Misalnya kita contoh aja ya, pembersihan dan pengupasan permukaan tanah diameter 2 cm. Misalnya ada informasi apa-apa, tinggal ditambahin aja gitu ya Bapak Ibu. Nah, jika deskripsinya sudah sesuai, sudah dijelaskan, kita lanjut ke pengisian selanjutnya. Nah, di sini selanjutnya kita pilih kode KBKI nih. Pastikan kode klasifikasi baku Komoditas Indonesia yang dipilih merepresentasikan produk terkait. Sehingga ini akan memudahkan proses validasi produk. Nah, nanti disesuaikan saja ya Bapak Ibu ya terhadap KPKI-nya itu apa. Misalnya, ini contoh aja ya, pembentukan dan pembersihan lahan. Ini misalnya, tapi ntar disesuaikan saja dengan item produknya. Oke, kemudian kita pilih untuk tab yang PDN nih. Di sini ada informasi terhadap klasifikasi produk. Nah, produk Bapak itu sebenarnya impor apa lokal? Kalau misalnya impor pilih impor, kalau misalnya lokal maka pilih lokal. Kemudian lokasi produksi. Nah, diproduksinya itu di seluruh Indonesia atau di sebagian Indonesia atau tidak diproduksi di Indonesia. Untuk tenaga kerja dalam proses produksi dibuat oleh seluruh tenaga kerja, sebagian tenaga kerja Indonesia atau tidak ada tenaga kerja Indonesia. Kemudian ini bahan baku. Bahan bakunya itu seluruh bahan baku dalam negeri, sebagian bahan baku dalam negeri, atau tidak ada bahan baku dalam negeri. Oke, ini semua disesuaikan dengan produk yang diupload. Nah, setelah itu SNI nih. Pastikan mencantum informasi SNI pada produk Anda untuk meyakinkan pembeli agar kualitas produk yang teruji dan patuh terhadap standar nasional. Kalau misalnya memang ada sertifikat SNI, tinggal diisi. Kalau misalnya nggak ada, ya udah kita next selanjutnya. Nah, ini dia nih spesifikasi produk. Nah, ini yang menjadi hal yang wajib istilahnya dipelototi lah oleh Bapak Ibu dalam melakukan tayang produk karena ini menjadi gongnya nih. Kalau misalnya sampai salah, ya berarti ntar balik lagi produk itu tidak akan tayang karena kan harus dilakukan kurasi. Di sini untuk satuan pengukuran, ini kita lihat lagi tadi nih di daftar master produknya. Contoh tadi ini item pekerjaan ini satuan pengukuran ini sudah dijelaskan satuannya itu M2 atau M3. Nah, ini kan M2 ya Bapak Ibu ya.
Jangan sampai di sini Bapak Ibu malah nanti ngisinya M3 meter kubik. Nah, itu pasti tidak sesuai. Jadi pasti akan tidak lulus kurasi. Oke, di sini satuan pengukuran itu adalah meter persegi. Kita pilih klik meter persegi. Kemudian kode produk. Nah, ini juga ada di informasi master produk yang tadi. Sini kita copy aja langsung kode produknya. Kemudian lingkup kegiatan. Nah, lingkup kegiatan ini sebenarnya mirip-mirip kayak deskripsi yang tadi nih, yang sudah diinformasikan yang di atas. Tapi kalau deskripsi itu lebih panjang dan lebih detail. Kalau lingkup itu bisa dikondisikan aja, bisa dipersingkat lah informasi terhadap lingkup kegiatan itu. Ini kita contoh aja ya Bapak Ibu ya lingkup kegiatannya. Kemudian lokasi layanannya. Lokasi layannya misalnya di eh, seluruh Kabupaten Magetan. Gitu ya. Ini, bentar. Oke, bisa di seluruh Kabupaten Magetan. Kemudian sertifikat SBU. Nah, ini yang tadi kita lihat di dokumen pengumuman ya, di mana SBU-nya itu diwajibkan itu harus memiliki dan kodenya itu sudah sesuai dengan dokumen pengumuman. Misalnya Bapak Ibu memang memiliki BS004. Nah, memiliki BS004 dan masa berlakunya masih ada sampai Januari 2026. Oke, maka ini diisi aja nih. Masa berlaku dari SBU itu. Kemudian di sini sertifikat standarnya juga memiliki karena yang memiliki itu yang kita terima kurasinya dan statusnya itu telah terverifikasi dan juga atau fiktif positif. Kemudian ini adalah komponen struktur biaya tayang. Nah, di mana komponennya ini terdiri dari apa aja sih harga tayangnya itu? Misalnya terdiri dari material, tenaga kerja, dan juga peralatan. Nah, nanti komponen struktur biaya tayangnya ini wajib Bapak buktikan. Wajib di-upload komponennya itu isinya tuh apa aja dan nilainya tuh berapa. Nah, itu ada di bawah nanti ya. Oke, untuk spesifikasi produknya sudah diisi, ini pastikan lagi ini sudah benar ya Bapak Ibu. Itu. Kemudian informasi lainnya nih, kalau misalnya ada tinggal diisi, kalau nggak ada bisa kita skip. Kemudian di sini adalah jenis pajak. Nah, sekarang kita sudah menggunakan jenis pajaknya itu adalah 12% ya. 12% nanti eh, perhitungannya dikali lagi 11/12. Kemudian di sini pengaturan kuantitas desimal. Nah, tadi kan yang tadi dokumen pengumuman juga ini ada kuantitas desimal, maka ini diharapkan kita pilih, kita aktifkan. Karena nanti satuannya nanti kuantitasnya itu pasti akan ada desimalnya. Nah, desimalnya itu berapa? Itu biasanya di 2 angka di belakang koma. Kemudian ini adalah varian nih. Varian, kalau misalnya tipe Bapak Ibu, item produknya memang ada varian warna, ukuran, atau yang lain-lainnya itu bisa ditambahkan di sini. Kalau misalnya tidak ada, memang cuma satu jenis saja seperti itu, maka bisa di skip. Oke. Selanjutnya nih, nah dimasuk ke harga. Di sini ada minimum pembelian. Nah, kalau misalnya di sini dalam PP atau PPK misalnya mau membeli produk Bapak Ibu harus ada minimalnya nggak sih gitu. Kalau misalnya ada tinggal diisi berapa, kalau misalnya nggak ada ya udah berarti kita isi satu aja. Tuh. Kemudian di sini harga produknya. Nah, ini misalnya harga produk Bapak Ibu tuh berapa ya? Nanti yang terdiri dari komponen struktur harga tadi, yang material, tenaga kerja dan juga peralatan. Oke, misalnya harga produknya itu 200.000 per meter persegi.
Oke, di sini harga grosir. Harga grosir itu kalau misalnya ada tinggal ditambahkan, kalau nggak ada kita abaikan. Nah, di sini nih harga zonasi yang tadi banyak tidak lolos kurasi nih karena harga zonasinya itu tidak diaktifkan. Nah, di sini Bapak Ibu penyedia wajib mengaktifkan harga zonasi. Kita klik aktifkan, lalu kita pilih atur harga zonasinya. Nah, di sini harga zonasinya itu paling rendah itu adalah kabupaten atau kota gitu. Misalnya di Jawa Timur nih. Kalau misalnya kita klik yang panah ke bawah tadi, kalau misalnya Bapak Ibu memang menyanggupi eh, untuk memberikan layanan, memberikan itu produk di Provinsi Jawa Timur. Kita klik semua yang di Jawa Timur. Nah, maka ini harganya itu akan keklik semua dengan satu harga yang sama. Yang tadi, misalnya 200.000 tadi. Nah, jadi setiap kalau klik di sini, klik di Jawa Timur dan menaruh harga di sini, berarti setiap kabupaten atau kota yang ada di Jawa Timur itu harganya 200.000. Dan harga setelah pajaknya itu 222.000 gitu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu merasa tidak sanggup untuk di seluruh Jawa Timur, hanya untuk kabupaten atau kota tertentu saja, itu nggak apa-apa, itu bisa juga. Nah, misalnya di sini Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, misalnya. Hanya sanggup di tiga kabupaten ini aja, itu tidak masalah ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti di sini kita masukin harganya berapa. Saya di Kabupaten Bangkalan 200.000. Terus di Kabupaten Banyuwangi misalnya harganya mau agak beda sedikit itu juga tidak masalah. Misalnya harganya 205.000 dan di Kabupaten Blitar harganya 210.000. Nah, ada variasi di beberapa kabupaten kota ini tidak masalah asalkan itu bisa dipertanggungjawabkan di komponen struktur harga nanti yang Bapak Ibu lampirkan nanti gitu. Ini kita contoh aja, misalnya harganya beda-beda setiap kabupaten atau kota ya. Tuh. Oke, kalau misalnya sudah diisi, ini kita klik simpan. Nah, oke, di sini ada tulisannya lah, harga zonasi sudah diatur. Nah, ini tuh eh, tidak bisa diedit karena kita sudah menggunakan harga zonasi. Seperti itu. Oke, kemudian ini informasi stok. Nah, stok yang Bapak Ibu miliki terhadap item pekerjaan itu berapa? Misalnya 10.000 meter persegi gitu ya. Kalau misalnya ternyata PPK membeli 11.000 kan berarti kan nggak ada ya, nggak mencukupi ya. Nah itu tuh tidak bisa. Nah kita tapi diisi saja sesuai realnya jumlah stok yang dimiliki itu ada berapa sih? Dan untuk satuan produknya juga tadi disesuaikan aja dengan satuan yang tadi di atas meter persegi. Oke, kemudian pre-order nih. Aktifkan pre-order jika produk memakan proses waktu pembuatan atau pengiriman. Kalau misalnya ada tinggal diaktifkan ya. Kita klik, kalau misalnya nggak ada, oke, nggak usah. Kemudian layanan tambahan, berikan layanan lebih untuk pelanggan Anda. Isi layanan tambahan itu misalnya, nah yang contohnya itu adalah asuransi, misal kalau ada asuransi. Tapi kalau misalnya memang tidak ada layanan tambahan, ini tidak usah diisi. Kemudian ini adalah lampiran nih, udah step terakhir kita upload lampiran. Lampirannya itu isinya tadi SBU yang sesuai dengan dokumen pengumuman. Tadi kan Bapak Ibu ngisi di atas ini SBU-nya BS004 ya. Nah, di sini berarti yang Bapak Ibu upload di SBU ini adalah SBU yang BS004. Itu biasanya SBU itu ada 3 halaman ya. Ada 3 halaman dalam eh, satu kesatuan itu ada 3 halaman. Nah, ini diupload saja di sini bentuknya PDF. Kemudian sertifikat standar juga diupload di sini. Biasanya itu dalam satu bundle itu 2 halaman. Dan di sini adalah komponen struktur biaya tayang. Nah, itu yang tadi ya, yang komponen strukturnya terdiri dari apa aja sih? Tuh. Contohnya ini dari material, tenaga kerja, peralatan, dan juga lain-lain lainnya. Di sini Bapak Ibu masukin. Gitu.
Nah, sebelum ini sudah sampai tahap terakhir nih Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sebelum kita aktifkan, kita simpan, ini pastikan lagi semua data yang diisi ini sudah benar dan sudah sesuai dengan persyaratan. Karena jika sudah kita simpan dan setelah itu mau Bapak mau Ibu edit itu tidak bisa. Itu akan terkunci hingga proses kurasi itu setelah dilakukan. Misalnya hasilnya diterima atau ditolak, baru Bapak Ibu bisa aktifkan lagi si ini namanya editnya gitu. Tapi kalau misalnya memang sudah lolos kurasi, itu sebaiknya tidak usah diedit-edit lagi karena kalau misalnya ada yang Bapak Ibu edit, maka itu akan harus perlu dilakukan kurasi lagi gitu. Kalau misalnya semuanya sudah oke dan sudah yakin nih, sudah yakin semuanya sudah sesuai, maka kita klik simpan. Tuh. Nih, apakah data sudah benar? Apakah jika yakin, klik checklist dua-duanya, klik ya simpan. Tuh. Oke, nah ini adalah yang tadi nih, yang tadi sudah kita tayangkan ya Bapak Ibu. Produk ini harganya segini, stoknya segini. Nah, statusnya itu adalah tidak tayang karena sedang dilakukan kurasi. Oke. Kalau misalnya eh, produk Bapak Ibu sudah tayang, maka tampilannya akan gini, tayang gitu. Oke. Mungkin segitu saja Bu Hilda dan Ibu moderator. Saya kembalikan lagi ke panitia. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Gita atas simulasi yang disampaikan. Mungkin dari Bapak Ibu peserta ada yang mau bertanya, silakan. Kami persilakan. Oke, monggo. Mbak Gita, Mbak Gita masih Siap hadir Bapak. enggak, ini ada yang mau bertanya Mbak Gita ya? Oh ya, Ya, monggo. Disebutkan nama dari. Oke, terima kasih Mbak Gita. Kita dari UKWBJ yang selaku pendampingnya penyedia. Ini Mbak G. Mau bertanya Mbak, kebanyakan siap Bapak. ini yang kita apa G, kita alami yang sebagai pendamping di UKWBJ itu banyak yang tanya Mbak, yang umum aja lah G. Kurasi itu kira-kira sampai kapan gitu kan Mbak ya. Kalau kita dampingi Mamin, untuk Mamin jasa Mamin itu perkiraan kurang lebih ya 1 mingguan ya Mbak ya. Paling lama 2 minggu. Terus untuk konstruksi ini kira-kira kurasinya berapa lama Mbak G? Soalnya kan kita tahu seluruh Indonesia kan masuknya di PU semuanya gitu. Jadi kan banyak banget itu tadi kan kalau di sini 20 orang nanti jadi berapa produk itu kan tadi kan. Nah, makanya kita kepastian aja kira-kira kurasinya berapa sih gitu kan. Itu saja Mbak, nanti ditambah lagi nggih. Sementara itu. Oke, mungkin langsung bisa ditanggapi Mbak Gita. Oh iya, siap. Izin Pak. Nah, banyak banget Pak daerah yang nanya, memang kurasinya tuh berapa lama, sampai kapan, betul Pak. Karena sebagai informasi, saat ini aja ada 24.000 nih Pak, 24.000 produk yang harus kita kurasi. Sedangkan sumber daya kami itu sekitar 200 sampai 300 orang aja Pak. Nah, dan setiap hari itu penambahan produk tayangnya itu bisa mencapai 3.000 per hari. Nah, itu kan bisa dibayangkan ya Pak ya berapa lama prosesnya seperti itu. Nah, saat ini kita dari tanggal eh, kan kita penutupan versi 5 dan tayang di versi 6 itu kan per Juli ya Pak ya. Nah, kita tuh sebenarnya sudah mulai kurasi karena kita juga dapat informasi penutupan versi 5 itu sekitar 1 minggu sebelum ditutup lah Pak. Memang sangat dadakan. Nah, kita sudah melakukan kurasi sejak 28 Juli. Nah, itu hingga saat ini kita sudah mengkurasi sekitar 13.000 dari
dari awal data kita dapat itu 18.000, tapi sekarang balik lagi bertambah terus. Nah, itu Pak. Nah, nanti itu kapan memang ada yang nanya, penyedia yang nanya, kita udah tayangin udah 2 minggu. Nah, itu statusnya sudah sampai mana gitu kan. Nah, itu kita melakukan kurasi itu dari first in first out sih Pak gitu. Jadi ya prosesnya itu berapa lama itu balik lagi Pak. Karena dari penambahan datanya berapa ribu, sedangkan SDM kita sedikit seperti itu Pak. Berarti gini Mbak, suatu misal kita berandai-andai untuk konstruksi untuk mengejar tahun 2025 ini berarti gitu kan. Berarti untuk yang versi 6 kemungkinan besar bisa pastikan kan enggak nutut gitu loh Mbak. Nah makanya itu loh. Kita juga pengen kepastian lah. Oh kalau ngejar bisa gitu kan nanti pas PAK atau gimana kan bisa digunakan gitu loh. Ini kan belum pasti jadi kita juga bingung yang di daerah Mbak. Iya Pak, sebenarnya dari kami dari PU itu sudah diskusi lah terhadap kurasi ini kepada LKPP. Nah, ini hasilnya bagaimana? Kita tunggu ya Pak ya. Kita tunggu apakah hasilnya. Semoga saja hasilnya itu membahagiakan untuk seluruh pihak Pak. Kita tunggu saja hasilnya seperti apa untuk hasil resminya seperti apa gitu. Saya nggak bisa ngasih tahu sekarang dulu sampai hasil itu resmi Pak. Gitu. Nggih, mudah-mudahan ada relaksasi Mbak nggih. Semoga Pak. Iya. Mungkin monggo yang lain yang mau bertanya. Sebutkan nama dan dari mana nggih. Ya, terima kasih Mbak Gita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rauf Arifin dari PT Wahyu Agung Konstruksindo. Ingin menanyakan beberapa hal Mbak, karena kebetulan kami sudah mencoba versi 6 ini, sudah dikurasi dan sudah tidak lolos kurasi juga udah pernah. Cuma kita saat praktek versi 6 ini mengalami beberapa kendala. Yang pertama, saya minta arahannya Mbak, kami minta arahannya terkait gimana mengaktifkan varian produk ketika zonasi harus wajib. Karena ketika zonasi itu aktif, varian otomatis tidak aktif. Tapi ketika kita perlu item yang mirip-mirip, misal contoh ketika kita mengaktifkan DS1, DS01 ketika saluran lebar 40 kan ada yang lebar 40 tinggi 40, lebar 40 tinggi 50, itu tidak bisa diaktifkan. Jadi varian dan zonasi ini tidak bisa sinkron untuk di versi 6 ini gitu. Kita sudah coba beberapa kali. Awalnya zonasinya nggak kita aktifkan, variannya kita aktifkan, ternyata nggak lolos kurasi. Terus zonasinya kita aktifkan, ternyata variannya nggak bisa aktif seperti itu. Itu yang pertama, Mbak. Mohon arahannya. Terus yang kedua terkait mekanisme untuk ini, Mbak. Kalau kategori sektoralnya. Benar sih ketika kategori di versi 6 ini Cipta Karya, Bina Marga, SDA sudah tampil semua. Cuma ada beberapa yang sektoral yang belum bisa diaktifkan, belum bisa diisi. Contoh mungkin teman-teman atau Mbak bisa ngecek di kategori Cipta Karya, terus ada bangunan sistem pengelolaan air limbah domestik, terus itu nanti kategorinya sektoralnya nggak bisa diisi. Ketulisnya kalau nggak salah tadi belum lolos apa gitu loh, saya lupa. Nah itu kami mohon arahannya kalau misal mau mengisi untuk sektoral itu, apakah ada mekanisme pengusulannya atau apakah memang harus menunggu sampai itu tersedia atau seperti apa? Terus yang ketiga, tadi Mbak Gita juga menyampaikan kalau lampiran penyusun harga itu ada isian yang diisi secara diketik dan ada isian yang diisi secara PDF tadi. Kami mohon arahannya karena di PDF yang panduan Bina Marga, panduan Cipta Karya dan itu kita belum menemukan Mbak panduan untuk isian format komponen struktur biaya tayang, ngapunten. Komponen struktur biaya tayang itu kita belum mendapatkan contoh. Nah, itu kita juga bingung apakah
yang itu kita nanti lampirkan untuk jasa konstruksi ini termasuk analisanya. Jadi kalau di jasa konstruksi kan ada analisa biaya, ada analisa tenaga, material dan alat. Apakah itu kami lampirkan di situ atau cuma menampilkan redaksional saja kalau pekerjaan ini sudah termasuk tenaga, bahan, alat tanpa menampilkan rupiahnya gitu. Jadi kita belum, kalau mungkin Mbak Gita bisa ngasih contoh ke kami, jadi kami bisa ada bayangan gitu. Komponen yang wajib untuk struktur biaya tayang tadi, contohnya seperti apa. Ada 3 itu Mbak Gita, matur suwun, terima kasih. Baik, terima kasih banyak pertanyaannya Pak Rauf. Yang pertama, cara mengaktifkan varian produk ketika zonasi aktif. Nah, ini mungkin memang di sistemnya itu belum siap, Pak. Nanti kita akan sampaikan ke LKPP dan Telkomnya terhadap varian produk dan zonasi aktif ya. Karena yang tadi itu varian produk aktif, zonasinya nggak bisa. Zonasi aktif, variannya nggak bisa. Seperti itu ya, Pak ya. Ini akan kami jadikan catatan nih, Pak, untuk disampaikan kepada tim sistemnya. Kemudian untuk kategori yang misalnya belum belum mau diisi tapi nggak ada. Nah, ini emang ada contohnya Pak. Kita sudah ada concern contohnya itu yang mobilisasi. Mobilisasi itu kan kita ada di kategori Bina Marga. Nah, ketika penyedia mau ngisi itu emang tidak ada nih mobilisasinya. Nah, itu balik lagi karena ada beberapa item kan kita kan ngesinkronnya itu ke si pasti ya Pak, yang sistem kita tadi, sistem informasi itu si pasti itu. Nah, untuk beberapa item ini memang di si pastinya itu dia sebagai tipologi. Jadi tidak bisa ketarik nih Pak. Nah, itu memang sudah jadi concern ke kami bahwa untuk produk-produk yang tidak bisa ditarik di sistem di Inaproc versi 6 ini memang akan di istilahnya di develop lagi nih Pak untuk beberapa item tersebut. Memang itu sudah menjadi salah satu concern kami. Jadi sebelumnya kami juga memohon maaf karena sistem versi 6 ini memang masih banyak bolong-bolongnya Pak. Jadi sebenarnya dari penyedia kayak gini memang kalau misalnya karena kan penyedia kan memang langsung usernya itu ya Pak. Kalau misalnya memang ada yang tidak sesuai itu maka akan kami jadikan catatan untuk di-develop kembali di sistemnya. Begitu. Terus kemudian untuk yang pertanyaan ketiga terhadap komponen struktur biaya tayang. Nah, ini juga terhadap komponen struktur biaya tayangnya sebaiknya memang dilampirkan rupiahnya itu Pak. Dilampirkan rupiahnya karena tadi di tampilan paparannya Bu Hilda ya kalau nggak salah eh kategori kategori yang tidak lolos itu karena harga tayang produk itu tidak sesuai dengan dokumen struktur pembentuk harga gitu. Jadi misalnya harga tayang produknya itu nilainya berapa, sedangkan komponen struktur pembentuk harganya itu nilainya berapa, jadi tidak sinkron gitu. Nah itu memang sebaiknya di lampiran PDF-nya itu disinkronkan dengan harga tayangnya seperti itu Pak. Jadi memang harus ada rupiahnya ya. Gitu. Baik, terima kasih Pak Rauf. Oke, barangkali ada yang mau bertanya lagi, monggo. Oke, mungkin yang dimaksud Pak Rob tadi dilampiri analisa pembentuk harganya mungkin. Jadi kan bisa melihat di Permen 8 atau SC30 faktor pembentuknya apa, nanti disusun baru diupload itu. Ketika ketemu misalkan contohnya galian batu, kan ketemu rupiah, pasti ada unsur pembentuknya dari analisa. Oke. Mungkin yang lain dari sisi selatan kelihatannya anteng-anteng saja. Monggo. Oh, sudah bisa semua, oke. Kelihatannya sudah pemain semua ini. Oke, monggo. Barangkali ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sebelum mungkin kita akhiri. Masih ada, oke. Monggo, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari UKPPJ Magetan. Mohon izin bertanya ke Bu Hilda. Barangkali Bu Hilda masih ikut Zoom ya.
Yang ingin saya tanyakan tentang konsep uang muka yang ada di katalog versi 6. Nah, apakah untuk uang muka ini sudah terfasilitasi di katalog versi 6? Nah, jika sudah, mungkin bisa dijelaskan bagaimana mekanisme untuk pembayaran uang muka. Kemudian yang kedua, tadi Bu Hilda menyampaikan kalau untuk versi 5 itu kan untuk monitoringnya ada Redas ya. Nah, kalau yang di versi 6 kan tadi disampaikan ada dashboard monitoring untuk versi 6. Nah, mungkin bisa disampaikan dashboard monitoringnya itu bisa diakses di mana? Apakah yang dimaksud Bu Hilda ini dari halaman Big Box LKPP atau mungkin ada halaman lain mohon untuk dijelaskan. Nah, terima kasih. Izin Bu Mira masih bisa bergabung untuk menanggapi pertanyaan dari Mbak Mega UKBPJ. Baik, Bapak izin Bapak double zoom ini Pak, punten. Ya, Baik monggo Ibu, terima silakan. kasih. Izin suara saya terdengar Bapak dan Ibu. Terdengar Bu. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaannya tadi terkait uang muka ya Bapak dan Ibu. Jadi terkait uang muka, kalau di katalog elektronik memang kalau di versi 6 ini nanti settingannya itu kan kalau sekarang kita belum bisa termin gitu ya Bu, Pak. Jadi sementara ini di sistem itu belum mengakomodir adanya termin yang terbayar melalui sistem. Artinya kalaupun kita men-settingnya itu sebagai pembayaran termin, artinya pembayaran yang dilakukan melalui termin itu tetap dilakukan di luar sistem. Jadi sistem belum mengakomodir pembayaran termin untuk pekerjaan konstruksi dibayar di sistem langsung, misalkan upload BAST dibayar termin 1, misalkan upload kontrak uang mukanya sekian dibayar uang muka, itu belum Bapak dan Ibu. Jadi saran kami kalau misalkan Bapak dan Ibu menerapkan uang muka, berarti pada saat metode pembayaran itu dilakukan di setting, Bapak dan Ibu lakukan pembayaran secara multi payment gitu ya, secara termin. Nah, secara termin itu Bapak dan Ibu bisa setting uang muka sekian persen, nilainya seberapa, kemudian termin 1 nilainya seberapa, termin kedua nilainya seberapa. Dan kemudian karena memang sampai saat ini kami sudah mengkonfirmasi belum bisa dilakukan by system ya, karena masih terkendala di Sakti dan korteksnya. Jadi nanti Bapak dan Ibu meskipun itu sudah tercantum di sistem, Bapak dan Ibu memprosesnya di luar sistem, begitu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian yang terkait dengan dashboard gitu ya. Dashboard tadi saya sampaikan kalau di katalog Inaprok itu ada dashboard. Jadi kalau di katalog kami itu eh di akun kami itu ada informasi yang di sebelah kiri begitu ada dashboard untuk melakukan pemantauan begitu ya. Izin nanti saya buka pemantauan terkait dengan eh, apa namanya akses akses yang ya kita bisa mengakses berapa sih progres pelaksanaan gitu ya. Pelaksanaan untuk pelaksanaan untuk instansi kita melaksanakan katalog elektronik. Nah, ini Bapak dan Ibu sebentar. Saya share screen. Jadi kalau misalkan di Bapak dan Ibu mungkin akan muncul semacam tadi ya, betul Big Box gitu ya. Big Box itu mencatat transaksi yang dilakukan di pengadaan-pengadaan yang dilakukan melalui sistem. Nah, sebentar. Nah, ini Bapak dan Ibu kelihatan ya.
Jadi kita bisa melihat di sini, kalau kami sebagai admin pengelola, ini izin akun kami sebagai akun admin pengelola, ini kami bisa melihat kesesuaian TKDN, kemudian kewajaran harga, dan substitusi impor. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu harganya tiba-tiba naik, atau misalkan nggak wajar, ini akan muncul di sini. Kesesuaian TKDN pun seperti itu. Dan di dashboardnya di dashboardnya kayak PPK ini nanti akan muncul apa namanya dashboard big box itu Bapak dan Ibu. Nah ini LKPP infonya akan mendevelop yang lebih apa namanya interaktif begitu, yang lebih informatif, akun fitur Monev yang bisa kita laksanakan tidak sebatas ini saja begitu. Jadi nantinya mungkin ini akan disempurnakan Bapak dan Ibu, tapi sementara yang kami dapat informasikan, kalau untuk akun PPK, untuk akun PP itu bisa melihat di Bixbox. Jadi terhubungnya ke Bixbox memang. Tapi kalau di kami, ini kami ada Monev seperti ini, akun-akun mana, produk-produk mana yang tidak sesuai, kemudian kewajaran harganya nggak wajar, ini akan muncul gitu penyedianya itu. Nah, ini bisa nanti diturun tayangkan. Nah, ini misalkan rentang kenaikannya tuh ekstrim sekali gitu ya. Nah, ini kita bisa turun tayangkan. Misalkan harganya pas mau dibeli naik tiba-tiba nih, naik tiba-tiba 100% atau 300% naiknya. Terus pas mau dibeli, pas udah dibeli turun lagi. Nah, itu masuk ke dalam notifikasi ketidakwajaran harga, nanti bisa diproses lebih lanjut. Begitu Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak Ibu peserta yang lain udah cukup atau belum? Cukup nggih? Kelihatannya sudah cukup, Wilda. Oke, baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, kalau dirasa sudah cukup dan juga sudah adzan asar, acara akan kami akhiri. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bu Wilda yang telah menyempatkan waktunya untuk menyampaikan materi. Kami dari Magetan menyampaikan terima kasih banyak. Terus akhir kata akan kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengingatkan kembali untuk para penyedia segera untuk menindaklanjuti, nggih. Menindaklanjut, jangan hanya sekedar mengikuti Bintek tapi nanti di rumah tidak dikerjakan untuk menayangkan produknya. Harapan dari kami teman-teman peserta penyedia nanti segera untuk menindaklanjuti menayangkan produknya masing-masing agar etalase katalog konstruksi versi 6 di Magetan segera terisi. Kalau tadi pagi kan sudah dilaksanakan untuk Bintek PPK, kalau PPK-nya sudah siap, ternyata penyedianya nggak siap kan sama saja kita tidak bisa berjalan, gitu ya. Bapak Ibu bisa dipahami. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa kembali Bu Hilda. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum. Jangan lupa Bapak Ibu pulang ke rumah masing-masing ya.